3 kewajibannya. Yang pertama pendidikan dan pengajaran. Kewajiban kami yang kedua sebagai dosen itu merupakan penelitian. Yang ketiga pengabdian. Jadi apa yang sudah kami miliki, apa yang sudah kami dapatkan sebagai dosen melalui banyak pelatihan, kemudian banyak pengajaran, banyak lokakarya, seminar, apapun yang ada yang kami miliki, kami sebagai dosen wajib untuk memberikan informasi, untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Tidak hanya mahasiswa, tapi kepada masyarakat. Kami di sini bukan mau mengajari, bukan. Kami di sini bukan mau menggurui, bukan Bapak Ibu. Tapi karena kewajiban kami adalah hak dari Bapak Ibu, maka kami memiliki tanggung jawab untuk itu. Kami memiliki beban moral agar itu dilaksanakan. Pengabdian ini kami ambil judul Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika melalui pembentukan peraturan desa di Desa Dagang Perawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kenapa harus narkoba? Kenapa nggak pengetahuan hukum yang lain? Karena narkoba ini sangat, seperti yang sudah disampaikan sama Pak Hendra tadi, mengancam, bukan hanya mengancam generasi yang sekarang, tapi penerus bangsa. Efek yang ditimbulkan begitu besar, tidak hanya efek ekonomi, kesehatan, tapi tentang masa depan. Kita tahu narkoba itu dilarang, itu merupakan ilegal karena bertentangan dengan hukum. Kita juga tahu dampak yang besar dari narkoba. Kira-kira kenapa ya? Undang-undangnya ada, aparat penegak hukumnya juga udah ada, bahayanya juga ada, dampak dan kerugian yang dirasakan itu begitu nyata. Tapi pengguna, pengedar, dan peredaran gelap narkoba ini bukan makin menurun tapi meningkat. Itu karena tidak adanya komitmen bersama. Suatu penegakan hukum itu akan berlangsung efektif, akan tegak, akan benar jika ada 3 hal. Dan ketiga hal ini harus saling berkaitan, tidak boleh cacat. Yang pertama, harus ada substansi hukumnya. Apa itu? Undang-undang ataupun regulasi hukumnya. Undang-undang tentang narkoba ada. Udah lama, dari tahun 97 udah diperbarui. Karena ada perkembangan masyarakat. Jadi tahun 2009, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Udah ada regulasinya, substansi hukumnya. Kemudian apa? Ada struktur hukumnya. Jadi yang kedua itu ada struktur hukumnya. Apa itu? Aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim. Udah ada. Lalu apa lagi? Ada 3, yang ketiga, budaya hukum. Nah, kita bermasalah di budaya hukum. Kita bermasalah Bapak Ibu di budaya hukum. Apa itu budaya hukum? Bagaimana cara kita menyikapi adanya peraturan itu? Ada lampu merah. Kalau saya buru-buru, tancap gas. Satu budaya hukum yang tidak dibenarkan. Kemudian saya buru-buru, lampu sudah merah. Saya tanya dulu, ada nggak polisi? Kalau nggak ada, tancap gas. Itu tipe yang kedua. Tapi ada tipe yang ketiga. Lampu sudah merah, saya buru-buru, tengok ada polisi apa enggak? Enggak, apa ada? Udah, nggak berani dia. Jadi ini kan harusnya saling berkaitan, tidak boleh ada yang cacat. Mungkin belum ada ya Bu, izin Bu, mungkin belum ada di desa peraturan desa yang memang mengatur tentang narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini Bu. Belum. Kita memiliki hak, diberikan kita hak untuk mengurus, kita mengatur apa yang terjadi di lingkungan ini, biar lingkungan ini tertib, aman, tentram, nyaman. Lewat apa? Lewat kebijakan pemerintahan desa. Untuk penyalahgunaan narkoba ini, kita harus punya komitmen, bukan hanya saya, bukan hanya Bu Kepala Desa selaku eksekutif pemerintah, bukan,
badan permusyawaratan desanya tok, tapi kita semua harus sama-sama kita bertindak untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Melalui apa? Saya tawarkan solusi, Bu, melalui peraturan desa. Kita memiliki hak untuk mengurus dan mengatur daerah kita sendiri itu, maka kita juga harusnya memiliki desain tersendiri bagaimana sebenarnya peraturan itu dapat kita tentukan, dapat kita buat, dapat kita susun, dan kita taati bersama. Kita bisa di situ menentukan bagaimana desain untuk melakukan pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Sanksi sosial bisa diterapkan. Ada bahkan yang keberatan itu lalu mengatakan bahwa pengusiran pengedar atau pengguna narkoba itu melanggar HAM, katanya gitu. Loh, tapi kan sudah ditetapkan dalam peraturan desa, sudah menjadi kesepakatan bersama. Tentu kan kita harus sama-sama mengikutinya. Nah, itu sanksi-sanksi yang bisa kita terapkan kalau kita memang berkomitmen untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Ayo Bu, ayo Pak, manfaatkanlah saya. Lingkungan yang paling terkecil adalah desa, punya batasan dan punya hak untuk mengurus. Kita diatur secara khusus di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di situ kita dikasih anggaran, bahkan desa sendiri dikasih anggaran. Makanya ayo kita manfaatkan, apalagi ini menjadi program prioritas. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga gubernur kita. Ini merupakan buku dengan Bang Hendra, kami melakukan penyusunan Desa Dagang Kerawan termasuk yang beruntung. Karena ini buku dari beliau langsung. Kita nggak percaya sama aparat penegak hukum sudah, tapi masa kita nggak percaya sama diri kita sendiri yang di sini? Kan gitu. Nah, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.